Sama bangun bersama. Sepak bola bukan permainan 2 orang, permainan 11 orang. Masih ada satu kesempatan. Kalian harus main kembali sebagai tim. Semua momen harus dimanfaatkan. Masih mau main? Ayo kita fight back, come on. Jadi payah kalian sudah habis-habisan. Satu game lagi kalian give up, jangan. Kalian akan menyesal seumur hidup. Ayo, come on. Dan saya pikir tidak perlu kecewa ya bagi tim nasional kita. Mereka sudah bertarung dengan sekuat tenaga. Perjuangan mereka perlu diapresiasi. Kita sudah main habis-habisan. Bertarung melawan Irak lewat 120 menit. Ya. Kita kalah dengan skor tipis ya, dengan 2-1 dari Irak. Sebenarnya peluang untuk bisa memenangkan pertandingan terbuka ketika di menit 19. Di sana ada tembakan yang dilakukan oleh Ivar Jenner untuk membuat kita unggul di menit ke-19. Tapi akhirnya kita tidak mampu mempertahankan itu dengan gol balasan pada menit ke-27 dari Said Maxem. Dan kemudian pada masa perpanjangan di menit 96, ya setelah waktu normal dilewati dengan 1-1, pemain ujung tombak terbaik dari Irak, Ali Jassim, yang lepas dari kontrol Justin Hobner, memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan tembakan kaki kanan ketika dia masuk di saat Hernando Ari coba untuk keluar dari gawang untuk bisa mempersempit ruang, tapi Ali Jassim sangat jeli melepaskan tembakan di antara kedua kaki Hernando Ari dan bola masuk ke gawang kita. Ketika 2-1 ini memang terasa berat. Kita masih terus berusaha memang untuk bertarung, paling tidak menyamakan kedudukan, tapi memang sulit dengan tenaga yang sudah terkuras habis. Itu sayang sekali memang kita tidak mampu untuk bisa mengejar untuk menyamakan kedudukan. Tapi sekali lagi ya kita tetap harus memuji apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak sepanjang turnamen di Qatar ini yang dimulai pada 15 April yang lalu sampai pada Mei ini. Kita masih terus berlaga sampai di perebutan tempat ketiga, dan kita akan menunggu nantinya slot terakhir pertarungan lewat playoff melawan Guinea di Clairefontaine di Paris. Ya, semoga kita bisa memenangkan pertandingan. Tetap terus berdoa ya, terus bisa mendorong, memberikan motivasi kepada pemain-pemain untuk bisa berlaga dengan baik dalam pertandingan melawan Guinea. Sedangkan dari Indonesia, sebetulnya startnya kan sudah bagus ya, Ivar Jenner bisa mencetak gol. Tapi kemudian, nah inilah yang menjadi masalah ketika ada beberapa pemain yang sepertinya ingin show off, ingin pamer skill mereka. Padahal dengan keunggulan 1-0 tersebut, di babak pertama kan belum menjamin juga, atau bukan merupakan jaminan Indonesia akan menang. Ya kan, waktunya kan masih lama. Tapi kenapa tidak bermain konsisten secara kolektif? Kelly Sloyer beberapa kali show skill, ya kan, beberapa kali dia bisa passing yang benar. Marcelino bahkan saya melihat beberapa kali shooting dari angle yang sebetulnya tidak ideal. Nah, ini yang saya kaget dari Marcelino, padahal sebelumnya dia bermain lebih kolektif, ya kan, dan lebih konsisten membagi bola. Sedangkan Rafael Struijk, oke lah, pemain ini kan memang biasa ya mengandalkan skill individunya, tapi di pertandingan semalam beberapa kali saya melihat dia seperti maksa untuk melakukan akselerasi, padahal dia masih bisa membagi bola. Nah, inilah yang menjadi masalah bagi Indonesia ketika para pemain tidak fokus dalam rencana permainan dari Shin Tae-yong. Tapi yang bikin gue nyesel, ya Marcelino sama Struijk itu egoisnya minta ampun. Jujur, sangat egois. Ternyata Marcelino di divisi 2 pun cadangan. Dia baru 1,5 tahun main 17 menit, which is not much. Ya, kalau gue lihat Gailo bermain kayak gini, gue nggak heran. Marcelino dengan bakat yang luar biasa, kalau dia nggak mau merubah, dia nggak akan kemana-mana. Kalau dia tetap egois kayak begini, dia nggak akan kemana-mana. Ujung-ujungnya balik Liga 1. Itu pernyataan-pernyataan itu memancing netizen bereaksi. Jadi kembali naik lagi tuh, peaknya itu. Nah, itu yang saya bilang, sebagai pelatih kepala, jangan memprovokasi. Tapi dia harus memberikan sebuah vitamin bagi publik bola kita dalam konteks membangun gitu loh. Secara teknikal kita apresiasi dia meloloskan Indonesia ke semifinal. Tetapi harus ada isinya juga. PSSI dan semua kru atau kerabat yang terlibat itu sangat luar biasa sekali. Tapi di tengah
pencapaian yang sangat bagus ini gitu ya, tiba-tiba muncul seorang Bung Toel. Yang awalnya saya pikir ketika timnas Indonesia ini mencatatkan satu sejarah dan cara bermainnya luar biasa bagus gitu ya. Ini bukan cuma kemenangan yang kebetulan, karena build up dari belakang sampai ke depan, bagaimana transisi bermain itu sangat menarik, sangat nyaman sekali dilihat gitu ya. Saya pikir semua orang akan mendukung PSSI dan timnas Indonesia. Tapi di tengah-tengah penampilan gemilang timnas Indonesia ini, tiba-tiba muncul Bung Toel dengan segala kritiknya kepada Sintayong dan Erick Thohir, karena Erick Thohir ini dianggap selalu memberikan apapun yang diminta oleh Sintayong. Kan benar seharusnya. Jadi bagi saya kemunculan Bung Toel ini adalah satu fenomena baru gitu, dan selama beberapa minggu terakhir ini saya coba renungkan sebenarnya Bung Toel ini apa maksudnya, apa tujuannya gitu, karena saya nggak paham gitu, karena setahu saya semua orang itu mendukung timnas Indonesia, baik kalah atau menang. Jangankan menang, kalah pun kita dukung gitu. Jadi kalau sekarang timnas sudah bermain bagus gitu ya, dengan gol-gol yang sangat-sangat cantik lewat Witan dan kemudian Marcelino dan lain-lain gitu ya, strike yang main juga sangat bagus golnya gitu. Jadi aneh kalau kemudian muncul orang yang mengkritik habis timnas U23 gitu. Karena sekali lagi, kalah pun kita dukung lah, kok ini menang malah dikritik. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand mendadak ramai menjadi perbincangan warganet hingga menduduki trending di X. Hujatan mendadak menyerang Marcelino Ferdinand usai kalah dari Irak dalam laga perebutan posisi ketiga di Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Dalam laga perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 itu, timnas awalnya berhasil unggul lebih dulu lewat gol yang dijebol Ivar Jenner di menit ke-19. Namun, Irak berhasil memimpin kedudukan sampai laga pertandingan selesai dengan skor akhir 2-1. Penampilan Marcelino dalam laga pertandingan Indonesia vs Irak diduga menjadi alasan netizen menghujat pemain asal KMSK DNZ itu. Tak sedikit yang geram dan kesal karena menilainya terlalu egois dan melupakan kerja sama tim saat melawan Irak sehingga berujung dengan kekalahan. Topik tentang Marcelino bahkan mencapai 32,5 ribu postingan. Para netizen nampak kecewa dengan sikap egoisnya saat bermain di laga Piala Asia U23 melawan Irak. Kekalahan tersebut membuat timnas harus menelan pil pahit karena pupus harapan untuk mendapatkan tiket lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Dilansir dalam akun @vandomit_, video tersebut memperlihatkan keegoisan Marcelino hingga mengkritik sikapnya soal membuat keputusan saat pertandingan. Marcelino perlu belajar decision making lagi setelah lihat match ini, tulis akun @vandomit_ dikutip tim harian Haluan pada Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Kebanyakan show off, kudu ditegor biar gak star syndrome, sayang bakatnya. Dari pertandingan pertama banyak buang peluang, kata akun @deka. Timnas mainnya udah gak karuan, Marcelino seperti biasa egois mulu, Kelly kalau minta bola gak merhatiin posisi dia yang udah offside, ini mah Nathan plus 10 batang kayu bejir, siap-siap dah lawan gini, kata akun @sultan. Marcelino hampir semua match sifat egoisnya udah mendarah daging, kata akun @juna. Marcelino egois banget udah kayak keluarga koruptor, kata akun @umar. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini sedang mengalami kemajuan pesat semenjak dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yang. Bahkan, kemajuan yang dialami timnas Indonesia kini sudah dapat bersaing dengan tim-tim se-Asia seperti berpartisipasi dalam ajang Piala Asia tingkat senior dan Piala Asia tingkat U23. Namun, berbarengan dengan hal itu ada salah satu orang yang diduga berasal dari pengamat sepak bola yang ulung bahkan menyebutkan dirinya pernah menjabat sebagai General Manager Football Development Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), yaitu Tommy Welly alias Bung Toel yang kerap mengkritik perkembangan dan kinerja para pemain dan pelatih timnas Indonesia. Akan tetapi tindakan Tommy Welly alias Bung Toel tersebut justru kerap dapat cemoohan para netizen, bahkan tak sedikit yang menyerang personal komentator bola tersebut. Pasalnya,
Tommy Welly alias Bung Towel ini bukannya fokus dalam menilai permainan dan perkembangan timnas Indonesia, justru terus mengkritik pelatih Sintayong yang bahkan mengkritik seolah terlalu dalam hingga personal coach timnas Indonesia tersebut. Seperti yang dikutip Hobbs, ide ini dari suara.com pada Selasa tanggal 30 April tahun 2024, bahwa Tommy Welly alias Bung Towel ini menyebutkan Sintayong yang adalah pelatih yang anti kritik hingga menduga bahwa Sintayong yang menyewa buzzer untuk menyerang balik dirinya. Saya rasa Sintayong pasti sewa buzzer. Menurut saya agak aneh aja, setiap saya mengkritiknya selalu saja ada serangan balik ke saya, kata Bung Towel yang dikutip Suara dari kanal YouTube @nalartv. Bahkan yang terbaru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seolah terus merujak kinerja dari pelatih Sintayong. Pak Erick Thohir ini sangat memanjakan Sintayong yang dalam tanda kutip menggunakan istilah sangat dimanjakan ia perlakuan, fasilitas, support, kata Tommy Welly alias Bung Towel dalam acara Hutrum yang diunggah ulang oleh akun TikTok @cuplikan_olahraga14. Kalau memang dia, Sintayong, hebat kenapa enggak, tanya Hotman Paris. Bukan soal hebat yang justru harus menunjukkan hebat itu adalah pelatihnya dulu, jawab tegas Tommy Welly alias Bung Towel. Padahal secara proses kinerja Sintayong saat ini telah membawa terbang sang Garuda terbang tinggi hingga mampu berbicara di ajang Piala Asia baik timnas senior maupun timnas junior. Dalam hal ini, hingga ada netizen Indonesia pun geram dengan aksi dari pengamat bola tersebut dan hal untuk menanggapi Tommy Welly alias Bung Towel ini ada salah satu pria yang berani memberikan surat terbuka kepada sang pengamat yang dilansir Hobbs, ide dari akun TikTok @yulianusirwan pada hari Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Surat terbuka kepada yang terhormat Bung Towel selaku pecinta sepak bola Indonesia. Saya Rahmat Ababil menghimbau kepada pundit, pengamat dan komentator Bung Towel untuk jangan banyak bacot, ujar Rahmat Ababil. Ketahuilah Towel itu akronim dari Tommy Welly bukan Tommy Bawel karena dilihat dari berbagai wawancara kebawelan Anda ini bukan mengkritisi tapi mencari sensasi, Anda bukan mengomentari tapi Anda dengki dan iri, imbuhnya. STY Sintayong sudah melakukan yang terbaik wajar mendapat fasilitas, jangan pansos dan mencari popularitas dengan tuduhan Anda yang tidak pantas, lanjutnya. Anda tuduh STY memecah belah padahal keriuhan ini Andalah yang berulah ini bukan politik tak perlu jadi oposisi tugas kita mendukung timnas hingga berprestasi. Kritik Anda tidak mendasar sampai membuat netizen berkata kasar, komentar Anda membuat kita sadar, Anda bukanlah seorang pakar enggak usah bawel Bung Towel, pungkas Rahmat Ababil.